Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Bung ZK Show bersama udah-udanan ganteng, Zulkarnain Kadir dan Eka Saputra. Sehat Om? Alhamdulillah, cuman capek aja. Capek habis touring kemarin ya. Iya. Katanya rame ya Om ya touringnya kemarin. Rencana rame, toto di batas-batas akhir banyak yang nggak siap kali Oh, ya. banyak nggak Jadi siap. banyak yang mundurkan diri. Oh ya. Tapi Kemana kemarin alhamdulillah, touringnya tuh Om? Ya Pekanbaru, sudah tuh kita ke Payakumbuh, daerah wisata di Ah, Payakumbuh. iya, Sudah tuh iya, kita nginep di Ngaresiano, Iya, iya. di Bukit Tinggi. Wih, enak ya. Wah, Pokoknya ya. dingin, enak, depannya sungai. Harusnya minta sponsor dong dengan motor Om yang seperti itu Iya, tuh iya, ya. nanti kita minta sponsor. Iya dong, rugi kita kalau misalnya kita touring terus sponsor minimal ganti oli. Bukit Tinggi ke Maninjau, Ah. Maninjau Pariaman, jalannya bagus, Iya, iya, pemandangannya indah, makannya enak. Waduh, biasa ya. rugi yang nggak ikut. Iya. Kenapa hanya ke Sumbar? Kenapa enggak ke Indragiri? Lah kampung Om lah. Oh, iya. Bilahat, Dumai gitu kan. Karena kita juga touring-touring di Riau lah. Cuman kawan-kawan diajak touring di Riau ini alasannya dua saja. Pemandangannya kelapa sawit gitu. Bisa jadi ya kan, udaranya panas. Sudah tuh ya makan sih hampir sama. Ya, kalau makan sama lah. Hampir sama kan. Cuman itu aja dan jalan. Dan jalannya, Kalau iya. Sumbar itu jalan mulus-mulus. Mulus-mulus ya. Enak. Iya. Kalau di sini mulus juga, tapi lebih banyak lubangnya. Baiklah, terima kasih Om Rizal atas tumpangannya di Warek Kopi. Oh, masih Ari di Warek Dewara. Kopi ya? Masih di Warek Kopi. Hari Warek ini Kopi kita yang berani sponsor ya. iya dong. Yang lain nggak berani ya. Yang lain kalau mau sponsor bisa menghubungi kita di bawah ini nanti. Oh. Nah, tuh Om Rizal nanti dia masuk lagi. Mana? Mana? Hah? Udah mulai nih. Ya masuk dulu Om. Iya, Hah, iya. Ini udah live show nih. Hanya ini yang berani ya. Hanya ini yang berani yang sponsori kita. Luar biasa. Ya, Toh, Pak. makasih Om Rizal. Yang lain Warek Kopi. Enggak, yang lain banyak yang mau, cuman jangan bicara politik, jangan Iya, bicara iya, ini, iya, jangan iya, bicara iya, ini. iya, Wah. Apa nih masalah? Baik, kita akan membahas topik hari ini adalah ini berita yang sangat istimewa sebenarnya nih. Apa tuh? Anggota DPRD Hmm. gajinya tinggal 33.000 di rekening dia. Rekening yang mana gitu kan? belum Kenapa? tahu. Sebabnya? Alasannya antara PLT Sekwan dan anggota dewan ya belum selesai juga tuh. Yang masalah yang kita bahas kemarin tuh Om. Apa ceritanya tuh Om? Enggak, aneh juga gitu. Jadi akhirnya antara anak-anak honorer juga enggak belum gajian juga Iya, sekarang di kasihan DPRD juga. provinsi ya. Di DPRD provinsi itu. Bukan. Kalau kita lihat masalahnya itu kecil, tapi dampaknya besar. Masa nggak bisa diselesaikan ya kan? Iya. Orang Pak Gubernur nggak ada masalah kok ya kan? Iya. Istilahnya secara aturan kalau PLT Sekwan juga bisa nanda tangan SPMU kan? Iya. Pecahnya cairnya duit di kantor gubernur. Kalau misalnya di peraturan sah tuh ya. Ya, kalau kita melihat peraturan sah lah penunjukan Sah, ya? Kalau nggak sah DPR tuh suruh petunkan aja peraturan tuh biar tahu mana yang benar. Iya. Ya kan, jangan ngotot-ngototan gini. Yang sengsara dia juga kan. Betul lah. Bayangkan sampai anggota dewan berapa? 35.000 di dompetnya. 33.000 di rekening. Nah, Percaya. makanya. Nah, kalau misalnya tinggal 33.000 Om, saya bayangkan anggota dewan naik mobil isi bensin berapa, gitu kan? Belum dia makannya, terus untuk Tanggungan tuh anak anak bini. bininya bagaimana gitu loh. Aduh, terkadang terlalu hiperbola sekali. Sedih banget deh. Iya. Tapi sudahlah. Tapi sudahlah. Ya mudah-mudahan Om Joni Irwan ya. Nggak ada urusan Om Joni Irwan itu. Dia ya PLT kan? Sekwannya dengan Bukan, dia kan nerima PLT Sekwan itu kan perintah bosnya. Perintah gubernur, Iya. ya, betul, Kalau ada salah dia nggak senang ya lapor sama bosnya. Iya. Nggak ada urusan sama Joni Irwan. Oh, nggak ada Ya kan? urusan. Joni Irwan itu hanya penerima SK. dia hanya ditunjuk oleh gubernur. Dan tuh dia loyal dengan gubernur dia kerja. Iya. Ya Siapapun kan? sebenarnya PLT Sekwan gitu ya. Iya. Betul. Makanya. Ya, terus mereka minta bahwa misalnya Muflihun akan didudukkan kembali ya, lucu aja. Ya itu urusan dewan lah sama gubernur ya kan. Kalau gubernur nggak mau dia tunjuk PLT, kenapa? Apa salahnya? Ya. Ya kan. Dan gubernur punya alasan juga. Mungkin PJ dianggap terlalu sibuk ya. Bayangkan aja kerja di dewan sibuk, PJ sibuk, dua-dua mau dirangkap. Kan aneh-aneh aja. Sedangkan PJ aja dia punya agendanya sampai malam. Abrek-abrek itu Makanya. pusing Pak PJ Ya bikinnya. kan? Jadi ya
wajar juga lah gubernur menunjuk PLT itu. Ya. Toh jabatan UUN juga nggak copot kok di situ, Iya. masih tetap juga dia sekwannya kan, Iya, cuman di PLT kan sama Cuman di orang PLT lain. kan. Betul. Oke. Mm-mm. Kemudian yang kedua, harga cabai meroket sehingga membuat emak-emak merasa pedes. Masa harganya 120.000 per kilo nih, yang boneng aja nih. Karena tadi saya makan guys, jadi saya tanya nih, mana apanya nih cabai merahnya? Oh, tak ada, harga mahal lagi. Ini ada warna kopinya nih, luar biasa sini ya. Taruh sini deh. Waduh, memang top banget nih Om Rijal nih. Sanger ya. Kopi Sanger luar biasa. Iya, mari kita serup ya. Kopi Wareh luar biasa. Kopi Sanger ya. Oke, luar biasa. Ya. Oh, nih sodapnya betul. Jadi apa tadi Harga cabai meroket, kemudian bukan. sama harga listrik juga naik. Mendak kita baru. Ya. Apanya? Mudah-mudahan dengan Mendak baru. Oh, mendak. Harga cabai bisa kembali normal. Harga minyak juga naik katanya tuh. Ya. Tapi mendak juga sama Luhut juga katanya. Bukan, saya teringat beberapa minggu yang lalu saya bikin status lah di Facebook saya kan. Iya. Banyak yang ribut. Iya. Masa Bang Jul Kadir masih masih mempersoalkan harga cabai, udah tuh masih mempersoalkan celoteh bini lah. Bini kan Celoteh. tiap pagi ribut kan. Iya. Dia pulang dari pasar, ini kok harga naik, kok harga ini, kok harga itu. Gimana pemerintah ini, dia bilang ya. Iya. Kan? Aduh, saya kalau yang herannya saya ya kan, pemerintah ini kan ada ya dinas-dinas terkait lah yang bisa mengontrol ini. Ya. Kok nggak kelihatan sekarang tuh kontrol harga ini ya kan. Iya. Kalaupun memang itu ada masalahnya kenapa naik, Iya, harusnya ya diumumkan. nggak dijelaskan Betul. apa penyebabnya, ya kan. Jangan hanya penyebabnya gara-gara perang Ukraina ya kan. Iya, nggak ada Wah, hubungannya ini- lagi. Bukan nggak ada hubungan, mungkin ada hubungan, ada Jauh efek sekali. juga. Tapi kan masa semua hal dihubungkan dengan itu? Iya. Kan aneh. Udah tuh Menteri Memperindak kita baru, kata kawan kita tadi tuh, yang lucunya tupoksinya malah dibagi sama orang. Iya. Khusus minyak goreng kami serahkan kepada Pak yang Luhut. tadi itu ya kan. Luar Aneh gitu biasa. ya kan. Ya, padahal tupoksi dia ya kan. Iya. Ngapain diserahkan sama orang? Betul. Jadi kayak ya kita ingin menteri baru itu punya gebrakan tersendiri dengan tupoksinya, ini malah dibagi lagi sama orang ya kan. Tapi ginilah, masalah harga cabai, harga semua naik sekarang kan. Bukan Iya. cabai aja. Saya biasa makan lontong yang harganya sepiring 5.000 di Pandau sekarang udah 6.000. Iya. Rokok juga naik ya kan. Ini kok kalau dulu orang kalau udah naik barang sembako ini ribut. Gaji kan naik. Wah, Iya, gaji nggak naik, gaji tetap ya. gaji nggak naik, pensiun saya pun nggak naik. Naik juga ya. Kalau pensiun haram maklum saja ya. Anda sudah pensiun. Tapi pemerintah kok slow aja lihat situasi ini ya kan. Nanti kalau ada orang ribut, orang demo marah, ya kan. Harga bakpo saya itu mau nggak mau nanti naik juga. Iya, macam mana Ongkir kebutuhan? kirim, ongkir tuh naik juga tuh. Aduh, luar biasa. Apalagi harus ngisi minyak itu menggunakan aplikasi Pertamina tuh. Gimana coba tuh? Nah, kita minta lah sama emak-emak tuh ya, dalam Iya. situasi sekarang tuh banyak sabar, ya kan. Kalau sabar nanti kita nggak bisa makan Om. Pakai ini aja, pakai aplikasi aja. Yang biasa beli cabai sekilo untuk 3 hari, sekarang sekilo dibikin untuk seminggu, ya kan. Yang penting ada rasa cabenya, Iya, ya betul, kan. betul. Yang lain dikurang-kurangi aja lah. Ya nanti kita beli gorengan tidak ada cabai hijau lagi ya, cabai rawit karena harga cabai meroket. Kita maklum aja lah kondisi negara lagi morat-marit begini Iya, ya kan. Jadi kita yang maklum, bukan negara yang maklum sama kita. Ya kan, bilang sama emak-emak tuh. Iya, Ya kan, iya. kita yang kasihan sama negara. Om lah bilang sama istri Om dulu. Udah Iya, bilang. Jadi bukan hanya harga cabai aja yang meroket,
harga tiket pun juga gila-gilaan sekarang. Iya, tiket tiket pesawat pesawat. dari Jogja ke Pekanbaru 1,7, 1,4. Itu Jogja Pekanbaru. Ini Jogja Medan loh. Nah, Jogja Medan. Oh iya, biasanya 400.000 atau 700.000 sekarang berapa? Om? Iya, saya dapat kabar kemarin buka list juga. 1 komaan katanya ya. Naik pesawat Lion yang baling-baling itu. Iya. Sekali jalan katanya 1.700.000. Luar Kaget biasa saya, ya. 1 juta. Dan setelah kita usut-usut kita tanya rupanya alasan pertama pesawat cuman itu aja yang ke Medan. Ya, memang iya. Ah. Penerbangan 3 kali itu. Iya. Mm-mm. Cuman itu aja, tapi kan harganya aduh orang Luar biasa. Ya. 1.700.000 cuman ke Medan yang Entah apa ya. hampir 1 jam. Apakah aftur naik memang berpengaruh atau gimana? Wah, kita Iya, padahal tapi- kita negeri minyak loh. Tapi tidak wajar. Betul. Enggak, maksud saya ini harusnya jadi perhatian gubernur juga ya. Ya. Pak Gubernur harus lihat juga. Jadi dilihat juga travel penerbangan ini sesuai ndak harganya apa ya kan. Kalau ndak dicari jalan keluarnya kan. Orang butuh semua. Ya, Tapi kalau harga kayak gitu ya kan, aduh, Iya. udahlah. Kita serahkan aja lah sama pemerintah ya kan. Macam mana mengatasinya tuh ya kan? Kalau kita juga pusing ya kan. Iya. Ah, Oke, seharusnya di Rohul ya apa tuh? ada acara bakar tongkang hari ini sih. Bukan Rohul. Rohil ya, Rohil ya. Oke. Kenapa bakar tongkang jadi kan? Tidak jadi. Kenapa? Saya Enggak, saya ada baca udah Tidak mengarah ke laut katanya. Enggak ya, salah dia. Ada. Oh. Bakar tongkang itu alasan. Tahun ini enggak jadi. Harusnya hari ini nih, tepatnya hari ini bakar tongkang itu. Namun Gimana? Apa masalahnya? Wah, gimana Pak Bupati nih? Bisa jadi karena tiket mahal. Oh, enggak Enggak juga juga. lah. Pak Enggak, menurut urusannya. alasannya saya baca di salah satu media tuh panitianya itu untuk mencari donatur-donatur, apalagi kemarin selama masa pandemi itu mungkin tidak cukup. Ya, Karena apa kan gunanya pemerintah kan bisa jadi donatur juga. Ya, Berapa betul lah pemerintah bukan, dibantu. Kita kan sudah pandemi, harusnya Ya. pandemi lagi turun lagi ini dimarakkan lagi ya. Macam Pekanbaru kan sudah buka Care Free Day. Kan Oh, ya, bagus yang bagus gitu. itu ya. Itu kan meningkatkan anu lagi kan. Imun-imun masyarakat pun yang biasa 2 tahun ini di rumah aja sekarang udah bisa keluar, udah bisa olahraga. Iya. Wah, sayang sekali. Jadi nggak jadi Ya, bakar jadi tongkang. agenda nasional yang bakar tongkang itu ya kita tunggu aja tahun depan lagi. Astagfirullahaladzim. Orang dari mancanegara. Iya, padahal bakar tongkang itu kan istilahnya menjadi Ya, event wisata lah. event wisata menjadi ya perekonomian di sana pun juga lumayan tumbuh iya. gitu kan di Yang Rohil. kita masa Covid kita tidur sekarang kan nampak Nah, geliat tuh ya, nampak betul bangun sekali. kembali kan. Ya, Wah, dan kita Pak juga Bupati, berharap aduh sangat disayangkan Pak Bupati. ya, mau Kok gimana nggak lagi. jadi gitu Pak Bupati, ini harusnya momen ya untuk Bupati Rohil ya sama masyarakatnya. Pak Abrizal Sintong ya. Iya, tapi Bupati. betul tuh ya, Ya, nggak hoak ya, nggak jadi itu. Memang tidak ada dan tidak ada juga beritanya Ini kan. saya takut juga nanti anu nih apa nih? Kontroversi lagi. Pacu jalur tuh. Oh, ya, iya, pacu jalur Wah, kemungkinan Agustus nih katanya kan. Agustus kemungkinan akan diadakan 4, 5, 6 dan tanggal 13, 14, 15. Ya, jangan sampai nggak jadi lah ya kan. Malu juga kita. Menpar datang nggak? Menpar Nggak menurut usah lah. rumornya sih Menteri Pariwisata Sandiaga Uno akan hadir, tapi nggak ada yang tuh. tahun-tahun kemarin seperti apa ya? Ya, ada tahun-tahun sebelumnya juga Para menteri datang nggak tuh? dalam apa? Dalam brosur, dalam media kita baca akan didatangi menteri ini, menteri ini. Udahlah, nggak usah terlalu banyak lah ngarapin pemerintah pusat tuh sekarang. Bisa kita berdikari aja lah kita ya kan. Kita bikin sendiri. Orang tuh pun lagi susah di pusat sana tuh. Oh, nanti kalau misalnya ini nanti dicoret, itu kan agenda Ya, nasional. kalau perlu nggak mau pemerintah pusat datang utusannya undang pemerintah Malaysia. Ya. Aduh. Oh ya, ngomong-ngomong masalah Malaysia nih, kemarin kan Gubernur Riau membuka pelabuhan Dumai itu biar bisa ke Malaka untuk berobat. Nah, jadi Gubernur Riau menceritakan kepada Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan kaget. Apa tuh? Kenapa? Kok banyak orang berobat ke sana gitu kan? Pak Gur menjelaskan. Ya mungkin Jadi karena di fasilitas. Riau sedikit orang berobat, orang Riau banyak ke luar negeri gitu, khususnya ke Malaysia. Iya. Oh, langsung kaget tuh Menteri. Aduh, dia bilang. Kaget ya menteri ya. Loh, kaget. Wah, kok bisa itu? Apa nih alasannya? Nah, yang salah itu siapa? Menterinya apa gubernurnya?
Mungkin Bukan, ini sebenarnya bukan masalah baru. Ini udah lama. sudah lama orang Riau memang rata-rata berobat di daerah Malaka atau di Malaysia. Ya, saya kan pernah juga berobat ke Nah, Malaka. betul. Orang tua saya juga juga berobat ke Malaka. Kalau saya lihat kalau untuk gedung ya, untuk gedung tempat berobat peralatan hampir sama lah. Sama. Tapi pelayanan di Nah, sana tuh jelas. pelayanannya satu. Udah tuh harga jelas. Harga ya sama. kan kita sakit ini segini berobatnya. Betul. Ya, Dan diagnosanya tuh mungkin diagnosanya juga enggak payah nunggu lama. Betul. Datang kita hari ini, besok sudah Besok dicek, bisa sudah pulang. ketahuan semuanya. Iya. Cepat dan pasti. Nah, Ya itu sebenarnya kalau SDM sudah tuh struktur bangunan rumah sakit bagus-bagus di Riau nih. Cuman ya itu pelayanan. Iya. Kadang-kadang tidak jelas tarifnya. Iya. Udah tuh analisa penyakit juga kadang-kadang Suka ngasal. Iya. bukan suka ngasal. Bukan, Ya. ya taruhlah kayak orang tua saya waktu itu kemarin waktu sakit kita bawa ke Malaka tuh pertama dibilang batuk bedu. Pas kita berobat ke Malaka malah Lain. hati. Iya. Nah, itu jadi Sama jadi jangan salahkan orang lain tuh kenapa rumah sakitnya bagus didatangi orang Riau. Iya. Lihat kita. Iya. Ya, kan? Bercermin lah. Gimana? gitu, ya. Jadi gimana pelayan itu yang harus dirubah. Betul. Pak Gubernur mesti panggil lah yang punya rumah sakit itu. Iya. Kalau perlu studi banding ke Malaka tuh, ke Malaysia tuh, kenapa orang tuh bisa begini? Bisa Orang tuh begini? udah berapa kali studi banding, tapi Nah. mungkin enggak ini Foto-foto juga. aja kali ya. Studi banding mana-mana Diterapkan- foto-foto aja. Diterapkan pun tidak gitu kan. Terkadang itulah, apalagi yang pasien-pasien BPJS itu. Kalau misalnya pasien BPJS di kamar ICU atau UGD itu Dan saya gitu. dapat kabar penyakit tertentu juga lebih banyak orang Riau berobat ke Sumbar daripada ke sini. Kan? Oh ya. Iya, saya dapat kabar. Kenapa Iya, ya iya. pelayanan sudah tuh harga mungkin lebih murah, udah tuh Iya. jelas, ya kan? Ya kalau untuk gedung sama SDM, Sama dokter lah. kita sama lah, sama bagusnya sama lah. hebatnya lah. Cuman kadang-kadang ya itulah. Ya manajemen rumah sakit lah ya. Nah. Tolong diperhatikan itu. Iya Kalau misalnya kan. Anda ingin Manajemen pelayanan, Iya, pelayanan akan manajemen lebih ketepatan bagus. waktu, manajemen harga, ya kan? jangan Manajemen- awal-awal langsung masuk manajemen Wah. diagnosa penyakit, Betul. ya kan? Jadi wajar orang ke Malaysia itu harga tidak mahal, cepat, jelas. Iya. Ya, di sini kita udahlah mahal, lambat, bayar pun mahal. Iya. Kalau bisa lebih lama di rumah sakit itu lebih bagus bagi orang itu. Argo makin jalan terus guys. Dan kebetulan, yang hebatnya lagi orang tua saya waktu itu opname selama 1 minggu, dokternya cuma datang 2 kali. Argo jalan terus gitu ya. Kalau misalnya kita pulang, orang pihak rumah sakit bilang kami tidak bertanggung jawab kayak gitu kan ya. Masalah. Yalah yang lain lah lagi. Baiklah, oke kita tinggalkan aja dari rumah sakit itu. Kemudian ada lagi tentang kita cukup ini ya turut berduka cita atas konflik berdarah kemarin di Kampar masalah koperasi IO Besamo itu. Ya karena ada dualisme sebenarnya. Itu udah berlalu-lalu bertahun-tahun. Ya gubernur juga minta kepada jajaran polisi agar ya diselesaikan dengan baik. Jangan sampai mengorbankan anak-anak. Bukan, sebenarnya di Riau ini banyak konflik, cuma Banyak ya? enggak diangkat aja. Iya. Ya, konflik lahan, ya konflik Oh, itu, iya, betul. konflik ini ya kan, cuma enggak diangkat aja. Iya. Kemungkinan 2 aja. Pertama diredam sama orang ya. Betul. Yang kedua juga diangkat juga mungkin bisa menimbulkan kekisruhan Iya. ya kan. Tapi yang jelas kalau ada konflik-konflik begitu cepatlah diatasi Iya, ya cepat kan. diatasi. Dan jangan sampai terjadi lagi. Yang ya. sampai terjadi korban atau Iya. luka-luka yang apalagi anak-anak yang tidak tahu apa-apa itu. Nah, itu ya kan. Mm-mm. Berat loh jadi gubernur di Riau ini. Oh iya banyak. Bener loh. Iya. Banyak masalah. Apalagi sekarang gubernur jabatannya diperpendek nih. Infonya sampai 2023 nih. Masa iya? Nah, dengan alasan mungkin biar netral itu. Bukan begitu tadi ya? Jadi nanti pas 2024 tidak ada istilahnya intimidasi ataupun tekanan-tekanan politis kepada ASN. Ya kita nggak tahu Allah. Tapi itu betul tuh, ada beritanya. Ada berita. Dari mana? Nanti kita akan dari mana beritanya? Dari Mendagri. Iya, Mendagri lah. Hah? Betul. Tapi Enggak. dibantah juga Hmm? dari Kominfo. Dari Kominfo, kenapa? Kan belum ada. Oh, belum ada. Jadi apakah berita itu hoax atau tidak?
Enggak, mungkin rencana. Enggak, mungkin rencana, wacana. Oh, enggak bisa lah. Marah rakyat Riau itu nanti. Enggak, bukan marah ataupun tidak. Jangan gara-gara demokrasi, ya kan semua aturan, semua ketentuan itu dibantai begitu-begitu aja. Ya Iya. kan? Demi ini, Janganlah ini, demi kekuasaan ya kan? atau apapun untuk pencapaian hal-hal tertentu. gitu. Kalau kita lihat Riau ini kan macam Pak Samsuaredi ini kan habisnya 2024 Februari ya. Tanggal 20 Februari 2024 beliau akan habis masa Habis ya. jabatan. Iya. Ini wacananya 2023. Ya, tanggal 20 Februari 2023. Kita sih senang aja ya. Saya kira apa ya? Ternyata ya. Baiklah. Bukan ya kan. Bagi kawan-kawan yang ya kan punya ambisi 2024, wah asik ini, fair ini ya kan. Gubernur tidak menjabat nih. Wah, siapa yang mau jadi calon gubernur ya kan? Biasanya kalau misalnya gubernur begitu, bisa-bisa juga bupati dan wali kota dipercepat juga tuh, ya kan? Kalau ada wacana, ya kan? Jadi Ya, namanya pilkada tetap 2024. 2024 itu pilkadanya nol semua lah, ya kan? Jangan sampai nanti pilkada serentak itu yang teman-teman para yang meninggal kemarin itu Bukan cukup yang banyak. yang saya kasihankan bukan apa ya untuk gubernur kita sama wakil gubernur kita lah. Jadi 3 tahun ini belum nampak kerjanya. Ya alasannya karena pandemi, karena ini kan. Tahu-tahu dapat pula berita ada wacana mau dipercepat gini. Apalagi yang mau dibuat Itu kerjanya dipercepat lagi. Maksudnya diperkerjakan makin cepat. pusing dia, aduh katanya. Dia rencana mengisi ketertinggalan 3 tahun ini, 2 tahun ini malah ada wacana kayak gini. Aduh, capek deh kata orang Jakarta. Iya. Apalagi? Besok-besok kalau Om ZK touring harus pakai sepatu, jangan pakai sendal jepit, nanti kena tilang. Kalau perlu jangan pakai sendal deh, kaki ayam aja. Ditilang nggak ya? Bukan, saya nengok. Tapi sebenarnya sih safety itu bagus kok. Cuman kalau pas saat razia aja, nggak akan berubah manusia tuh. Iya. Harusnya ya polisi lalu lintas itu kan 24 jam kerjanya. Iya. Jadi bukan saat razia aja. Ya hari biasa pun tanpa hari razia bersama itu nampak orang pakai sandal ditegur, ya kan? Iya. Ya. Malah sendalnya mahal lagi tuh. Sendal-sendal yang Tapi kalau cuma seminggu berpikir untuk itu supaya itu orang pakai sepatu enggak adalah. dia yang harus ditilang tuh adalah tuh apalagi saat ini banyak knalpot tuh yang bising banget sekali tuh. Tolonglah Pak polisi yang punya motor. Sebenarnya jangan disalahkan juga orang pakai knalpot racing tuh ya kan. Harusnya polisi juga menindak yang buat knalpot racing itu. Jadi adil. Ya, betul. Iya, Dari hulunya dulu ya. Jangan di toko-toko yang hilirnya jual aja. knalpot racing itu dihabisin, Iya. ditindak, ya kan. Sama kita misalnya minuman keras. Jangan disalahkan orang mabuk. Iya. Tapi minuman keras masih di mana-mana dijual gampang. Iya, di bredel. Ya kan. Jadi jangan hanya pengguna sepeda motor aja ditindak. Yang menjual knalpot racing, yang buat itu kan ditindak. Itu baru bener. Apalagi? Iya. Oh iya, sekarang masalah pekan olahraga provinsi nih. Bukan olahraga apa? Daerah ya, pekan olahraga daerah. Pekan Apa olahraga, tuh? Remaja. Pekan olahraga provinsi. pekan olahraga provinsi. Apa? Kenapa? Lagi-lagi Meranti tidak ikut. Kemarin MTQ tidak ikut, akhirnya ikut. Sekarang Itu pun belum tahu ya. apanya tuh? Itu kan baru beritanya aja akan Beritanya. ikut kan. Ya, tidak ikut. Saya baca beritanya tidak ikut. Yang kemarin tadi itu Rohul itu tidak ikut, akhirnya ikut. Ya, untuk apa? Porprov itu. Ya nanti kan akan ada Promprov ini kan istilahnya jenjang olahraga ya Saya takut timbul pemikiran masyarakat atau publik ya. Nanti pas event Saya takut itu. provinsi tidak ikut semua lagi. Saya takut itu timbul nanti pemikiran masyarakat khususnya di Meranti, umumnya di provinsi. Ini nampaknya Bupati Meranti ini setiap ada event per provinsi nggak ikut. MPTQ nggak ikut, olahraga nggak ikut, nanti ada pameran-pameran yang dikelola provinsi nggak ikut dengan alasan nggak ada dana. Iya. Aneh, bupati sebelumnya bisa ikut, dana segitu-segitu juga, ya kan? Aneh, ada apa gitu ya kan? Iya. Kalau misalnya nggak senang sama seseorang, ya. Nanti kita podcast Pak Bupati. Pak Bupati ya. Ada apa Pak Bupati? Iya, kok serba nggak ikut gitu ya kan? Iya. MTQ nggak ikut, nanti ini pekan olahraga nggak ikut, yang diadakan provinsi. Nanti apalagi diadakan provinsi nggak ikut. Rio Expo kita nggak tahu nanti kan. Iya. Iya. Iya, kayak ya
Kalau nggak senang pisah aja lah bikin provinsi sendiri. Ada yang kompor. Bukan, tidak bagus. Nggak Masyarakat, bagus, ya. masyarakat yang rugi dibuat. Iya. Ya, gara-gara ya kita tidak menduga ya apa mungkin kita hoak ya ataupun Ya. isu, tapi jangan nanti ya ini isu ya gara-gara politik ya kan, tapi ini Akhirnya terbawa kemana-mana ya, gara-gara isu politik. tapi mudah-mudahan enggak lah. Enggak lah ya. Mudah-mudahan Selalu ikut lah ya, ini nanti Fadil ya. ya. Tadi Ya. MTQ udah ikut jadi ikut. betul. Mudah-mudahan. Suatu nanti pekan olahraga yang dibuat provinsi enggak ikut lagi. Kasihan atlet-atlet tuh, itu kan dari bina-binaan juga ya kan, yang sudah berlatih juga. Baik, masalah penerimaan apa nih namanya nih? Sekolah, anak-anak Sekolah ya, penerimaan peserta didik baru. Iya, sudah mulai Tapi dibuka ya, melalui bukan. zonalisasi ya, pastinya ya. Ribut lagi ya. Ribut lagi kah? Iyalah. Ya, Ya, pasti. kalau masalah-masalah penerimaan tuh ributnya satu apa? Ya, kuota, donasi. Zonasi pasti. Itu jangan sampai nanti ada menggunakan inilah minta uang ini gitu kan. Enggak, bukan itu sebenarnya solusinya. Solusinya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota Iya. tuh bangunlah sekolah. Ah iya, ini manusia Iya banyak kan? kan, sekolah tak Nah, ada, penduduk dikit. itu bertambah. Betul. Sekolah segitu juga. Betul. Sedangkan bertambahnya penduduk tidak mungkin semua penduduk itu orang kaya, orang susah juga banyak, Iya, ya kan? betul. Kalau dipindahkan ke sekolah swasta, Mahal. ada mahal. Mahal sekali. Jadi dari tahun ke tahun itu aja, kenapa kuotanya sedikit, kenapa ketua kalau nggak mau bangun sekolah, bangun ini aja lah, kelas Kenapa? lagi tambah kelas gitu kenapa kan. kuotanya sedikit ya kan? Kenapa Iya. dibatasi? Kenapa? Karena jumlah sekolahnya, jumlah kelasnya kecil, Iya, betul, penduduk bertambah. Ah. Iya, apalagi pemekaran wilayah sekarang ya. pemekaran Iya, di wilayah, Pekanbaru khususnya ya kan? ada menjadi 15 kecamatan ya, sebelumnya jadi Iya, 12. jadi itulah solusi sebenarnya ya kan. Jadi jangan disalahkan salahkan kita. Betul, Ya. betul. Harusnya bangunlah sekolah ya kan, bupati, wali kota, gubernur juga wewenangnya mungkin SMA bangun ya kan, kelas-kelas tambahan apa ya kan. Jangan dipikir masyarakat nih kaya semua. Ya kan, banyak yang susah masyarakat kita nih masih mengharapkan sekolah negeri yang biaya murah ya kan. Iya. Apalagi Kang? Ya, mungkin itu aja hari ini bincang-bincang celoteh kita nih Om Zika. Ada mungkin tambahan Om Azhar, apa tuh? Sapi kurban, penyakit kurban sapi. Sebentar lagi akan Hari Raya Idul Adha. Ya ini jadi maka- isu juga nih katanya sapi kurban ada penyakit ini penyakit itu. Kita berharap pemerintah tuh bicara, Ya. ya kan? Meyakinkan masyarakat khususnya di Riau bahwa di Riau misalnya belum ada, Ya. udah tuh dinas-dinas kesehatan sudah ini. Dinas Pokoknya peternakan juga ada harus turun tangan dinas tuh. peternakan ya yang bagian Iya. itu. Jadi Ya dinas selalu peternakan turun turun tangan kontrol gitu ya kan, selalu memberikan berita kepada masyarakat. Ya, bahwa sapi-sapi ini setelah Nah, divaksin sekarang atau wajar itu. apapun gitu. Ya, Orang banyak takut sekarang. Betul, Makan sapi pun orang takut. Iya. Nah kan yang kasihan nanti kan peternak sapi apa saya padahal sapinya nggak Nggak tapi ada nggak apa-apa, laku. nggak laku. Ya kan harga yang lain mahal tiba giliran daging sapi murah gara-gara isu penyakit itu kan. Iya, ini pemerintah juga harusnya pemerintah tuh tiap hari expose ini Iya. tidak benar. Kami setiap hari mengadakan ini sapi-sapi yang dijual ke masyarakat khususnya untuk korban sudah dipastikan itu sehat. Iya. Kami selalu menganukannya. Ya. Jadi Di label gitu ya, bahwasanya ini sapi sudah sehat. dalam ini ya kan ditandatangani oleh dinas peternakan provinsi atau kabupaten kota. Datangi ya kan? itu yang peternak-peternak itu kan. Iya. Atau misalnya peternak yang minta tolong. Enggak, bukan apa-apa. Ini di RT saya ya. Biasanya tanggal segini ini sudah ada lah 10-an orang. Ini masih 7 orang. Ya kan? Ya mungkin di samping ekonomi susah ya kan. Mungkin orang ini tahun ini tidak korban. Tapi ada juga alasan yang tadi. Iya. Penyakit tadi itu. Penyakit Jadi sapi. ragu juga orang mau korban. Nanti saya korban udah mengarahkan pahala malah menimbulkan sakit sama orang-orang. Kena. Ya kan wajar aja orang berpikir begitu. Oke lah kalau begitu. Udah. Jangan terlalu Cukup. banyak. Nanti Jangan terlalu banyak. itu udah berapa Bosan menit? orang. Udah berapa menit? Udah Udah kata Oke, produser tutup ya. lah, tutup. Oke. Orang ganteng mesti tutup. Buka juga orang ganteng ya kan. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Om Rizal atas tumpangannya tempat ware warung kopi dengan kopi sangernya yang luar biasa. Amin. Mantap. Sering-sering Om Rizal ya. Amin. Saya Eka Saputra dan Om Zulkarnain Kadir. Kami mohon undur diri dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.